Orang Indonesia ternyata lebih kaya dari Malaysia dan Thailand. Purbaya heran, penduduk RI 5 kali Malaysia. Penjualan mobil kok sama aja. Penduduk lebih sedikit, tapi penjualan mobil lebih banyak. Kereta dekat Malaysia aku cakap dengan korang semuanya kereta miskin-miskin yang kau tengok. Kalau rakyat Malaysia itu miskin, nggak mungkin orang Malaysia itu setiap rumah itu ada mobil 2, kadang ada 3. Hanya Indonesia ada, mobil buatan Indonesia nggak ada. Yang adanya hanya beca. Malaysia sekarang jual mobil lebih banyak dibanding Indonesia. Ini adalah pengakuan langsung dari bos-bos industri otomotif. Paling kejam dibandingkan sistem pajak negara-negara tetangga seperti Malaysia. Dia bilang orang Indonesia jauh lebih kaya daripada orang Malaysia dan juga Thailand. Bahkan pengendara mobil di Malaysia itu miskin-miskin. Namun menteri kita, menteri Indonesia, menteri keuangan Purbaya heran, penduduk RI 5 kali lipat Malaysia, penjualan mobil kok sama aja, bahkan lebih banyak penduduk Malaysia yang beli mobil geng daripada Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaksi beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaksi sebuah video yang membuat kita ngakak tentunya, geng ya. Kenapa demikian? Iya, ada sebuah orang mengatakan membuat statement seperti ini, geng. Orang Indonesia lebih kaya dari Malaysia dan juga Thailand. Wah, kenapa nggak dijambungkan dengan Singapura nih? Kenapa? Oke, geng. Dia membuat statement seperti itu karena orang Indonesia sanggup beli cash, nggak payah DP, nggak payah kredit saat membeli mobil ataupun kereta kayak gitu ya, geng ya. Dan ada juga statement ini nggak tahu jokers ataupun betulan ataupun dia gimana kayak gitu ya, geng ya. Soalnya logatnya dia pakai menggunakan bahasa Melayu kayak gitu ya, geng ya. Katanya nggak ada di Malaysia itu mobil-mobil mewah, tidak seperti di Indonesia. Waduh, 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 masa iya Thomas, Mas? Kita simak saja videonya seperti apa. Tentunya kalian sudah penasaran bukan? Jom kita simak. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen ke bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Orang Indonesia ternyata lebih kaya dari Malaysia dan Thailand. Emang benar? Yuk kita bahas. Setiap mobil baru yang dibeli rakyat Indonesia, sekitar 40% langsung masuk ke negara. Artinya, mobil seharga 100 juta rupiah, harga aslinya cuma sekitar 60 jutaan. Sisanya kemana? Menurut Ketua Gaikindo, pajak mobil di Konoha numpuk, ada PPH, PPN, dan PPNBM. Dan sampai hari ini, mobil masih dianggap barang mewah. Bandingin aja, di Thailand, pajak tahunan mobil sekelas itu cuma sekitar Rp150.000. Di Konoha, bisa 5 juta per tahun, dan orang-orang tetap rela antri bayarnya. Pertanyaannya sederhana, 40 jutanya tadi sebenarnya lari kemana? Tulis. Gue nemu postingan ini. Purbaya heran, penduduk RI 5 kali Malaysia. Penjualan mobil kok sama aja. Gua cari dong di Google, ini beneran beliau yang ngomong apa bukan? Nah, nemu nih postingannya di CNBC. Nah, berarti bener dong. Nah, di postingan tadi itu ada rata-rata penjualan mobil di Indonesia sama Malaysia. Nah, ini perbandingan penjualan mobil di Indonesia sama Malaysia. Indonesia memang lebih banyak masyarakatnya dibanding Malaysia. Jauh banget lah bedanya. Tapi di Indonesia cuma laku 800.000 unit, sedangkan di Malaysia 820.000 unit. Penduduk lebih sedikit, tapi penjualan mobil lebih banyak. Kok beliau ngomongnya begitu sih? Kan beliau Menteri Keuangannya. Masa nggak tahu perbedaannya kenapa Indonesia sama Malaysia? Masa saya harus bantu jelaskan? Sebagai perbandingan, pakai Avanza aja lah. Avanza kan paling laku lah di Indonesia. Nah, harga Avanza di Indonesia 244,2 juta, tipe terendah hingga 282,1 juta untuk tipe tertinggi. Nah, yang di Malaysia 270 juta sampai 305 jutaan. Itu jika dirupiahin.
Kalau di ringgitin ya sekitar seginilah tuh. Terus selesai di situ? Ya enggak dong. Di Malaysia memang harganya lebih mahal, tapi pajaknya jauh lebih murah. Di Malaysia 350 ribuan kalau dirupiahin. Nah, di Indonesia tuh 4 hingga 6 juta per tahun. Nih, yang ini nih ya. Biaya ini jauh lebih rendah dibandingkan di Indonesia yang mencapai 4 hingga 6 juta per tahun. Nah, ini dia di bawah nih. Rata-rata pajak dari Avanza paling lama sampai paling baru. Dari 1,2 juta sampai 6 juta. Kalau dilihat dari perbandingan bayar pajak mobil di Malaysia sama Indonesia, mending beli makan nggak sih? Iya kan, daripada kita bayar pajak nggak jelas gitu uangnya kemana. Kita bayar juga, sudahlah. Tunggu customer aku. Kereta dekat Malaysia aku cakap dengan korang semuanya kereta miskin-miskin yang kau tengok. Kau tengok kereta. Kereta mewah kau tengok satu. Lain semua kereta tok kado, kereta-kereta yang murah-murah aja. Kau tengok. Kau tengok sendirilah. Inilah Malaysia. Apa bedok apa gimana? Kereta ni kau tengok Myvi, Proton Ada Saga, motor bang, 1, 2, 3. Beza. Mercedes boleh kata Mercedes tok kaduk kan, tak ada Mercedes baru. Kau tengok. Miskin tu, rakyat Malaysia tak mampu beli kereta mewah tu. Kau tengok berapa punya daif dah. Jalan jam. Kau tengoklah. Korang sendiri tengok. Cuba korang tengok. Berapa punya muplis lah Malaysia ni. Yang pakai Alphard 1-2 orang je. Kau tengok, semua kereta murah-murah aje. Kesian je. Jalan jam lagi. Semua problem ni kau tengok. Istana sebelah ni, istana negara ni. Ni atas ni istana negara. Semua kereta yang berapa muplis tu. Kau tengok. Gimana guys? Nah. Ni kejap lagi jam ni. Jam sebab kejap lagi jam. Kereta yang orang kata apa? Tin Milo. Kereta Tin Milo kau tengok. Myvi lah, itulah. Kau tengok sendirilah guys, berapa punya muplis di Malaysia. Rakyat Malaysia pakai kereta kau tengok. Semuanya kereta-kereta. Susahlah nak cakap. Kesian kan? Kadang-kadang aku pun sedih juga. Aduh, Pak Cik. Kalau rakyat Malaysia itu miskin, nggak mungkin orang Malaysia itu setiap rumah itu ada mobil 2, kadang ada 3, kadang ada 4. Betul juga. Dia jok. Dan itu apa namanya? Mereka itu bukan miskin, tapi mereka itu mencintai produk buatan Malaysia sendiri. Tidak seperti di Indonesia. Emangnya Indonesia ada mobil buatan Indonesia? Nggak ada. Yang adanya hanya beca. Kalau di Indonesia nggak ada loh mobil buatan Indonesia. Itu kata siapa? Kata Bapak Prabowo. Indonesia udah 80 tahun merdeka tapi belum punya mobil buatan sendiri. Yang adanya hanya beca. Iya. Fakta. Kalau nggak percaya carilah perkataan Bapak Prabowo itu ya. Fakta loh. Dia bilang orang Indonesia jauh lebih kaya daripada orang Malaysia dan juga Thailand. Bahkan pengendara mobil di Malaysia itu miskin-miskin. Namun menteri kita, menteri Indonesia, menteri keuangan Purbaya heran penduduk RI 5 kali lipat Malaysia. Penjualan mobil kok sama aja. Bahkan lebih banyak penduduk Malaysia yang beli mobil geng daripada Indonesia. Ini gimana konsepnya? Ya karena di Malaysia itu kan kayaknya ekonominya berkembang juga dan mereka itu nggak beli cash kayak gitu ya gengnya. Dan gengnya kenapa beli banyak di Malaysia? Ya karena ada potongan-potongan harga dan juga pajaknya lebih murah di sana sih, makanya mereka satu rumah tuh bisa, yang setahu ikinya lah kayak gitu ya gengnya, yang paling sedikit itu 2 lah kayak gitu ya, moto 2, kereta 2, kalau enggak 1 itu yang baru berumah tangga. Di sana geng baru berumah tangga itu aja geng, baru kawin lah kayak itu kapal geng ya.
kadang ada motor satu dan kereta satu kayak gitu. Yang kadang ada yang perempuan punya mobil, kereta, dan lakinya juga punya kereta kayak gitu ya, geng ya, kayak gitu. Jadi kalau mereka sudah balik kampung, wih, sepertinya Kelantan, Pahang, Terengganu, dan Perlis, Kedah, dan lain sebagainya, Perak kayak gitu ya, geng ya. Wih, mobil mereka itu, geng, setiap rumah kadang ada 6, ada 7, ada 8, ada 9, kayak gitu, geng. Oke, geng, Ikinya akan mereaction beberapa video lagi. Jom kita simak dulu sampai tuntas. Malaysia sekarang jual mobil lebih banyak dibanding Indonesia. Ini adalah pengakuan langsung dari bos-bos industri otomotif. Padahal nih ya, gua kasih tahu datanya. Penduduk Malaysia itu hanya 35 juta jiwa, sedangkan Indonesia 284 juta jiwa. Artinya 8 kali lebih banyak dibanding Malaysia. Padahal dulu Indonesia adalah rajanya pasar otomotif di ASEAN. Penjualan mobil di Malaysia selama periode Januari sampai dengan November 2025 diperkirakan mencapai sekitar 720.000 unit. Sementara di Indonesia penjualan mobil pada periode yang sama mencapai sekitar 710.000 unit. Pertanyaannya kenapa ini bisa terjadi? Karena daya beli kelas menengah di Indonesia itu turun. Harga mobil yang tinggi dan akses kredit yang semakin ketat juga membatasi kemampuan konsumen Indonesia untuk beli kendaraan baru. Yang kedua, merek lokal Malaysia itu kuat dan disukai pasar. Pasar Malaysia didukung oleh merek mobil lokal seperti Pero 2 dan Proton yang paksa pasarnya sekitar 63% di paruh pertama 2025. Sehingga itu membantu total penjualan mereka yang lebih kuat. Gue bisa menyimpulkan salah satu yang mendorong dunia otomotif di Malaysia karena mereka punya merek mobil yang dicintai rakyatnya. Kalau di Malaysia ada Pero 2 dan Proton, kita juga ada SMK dan Maung. Kalau Malaysia bisa mencintai mobil lokalnya, kenapa Indonesia nggak bisa? Tahukah kamu, sistem pajak di Indonesia ternyata jadi sistem pajak paling kejam dibandingkan sistem pajak negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Brunei, bahkan Timor Leste. Mari kita bandingkan dari sektor pajak kendaraan yang sudah banyak dikenal oleh orang awam. Anggaplah kita membeli mobil Toyota Avanza dan bandingkan pajak pembelian, pajak tahunan, hingga pajak 5 tahunannya dari beberapa negara tetangga. Di Indonesia, Avanza itu dirakit di Karawang. Harga aslinya dari pabrik sebenarnya sekitar 150 jutaan. Tapi saat sampai ke dealer, kamu kena PPN, PPNBM, BBNKB, bea masuk, biaya registrasi STNK, plat, dan BPKB. Struktur pajak berlapis ini menyebabkan harga mobil mengalami pembengkakan hingga sekitar 40-50%. Hasilnya, harga OTR Avanza yang harus kamu bayar bisa jadi 250 jutaan. Hampir 100 jutanya itu cuma buat pajak di awal. Belum selesai sampai di situ. Setiap tahun, kamu wajib bayar pajak tahunan. Avanza yang diproduksi di Indonesia, pajak tahunannya di sini bisa mendekati 5 juta rupiah. Dan tiap 5 tahun, kamu harus bayar lagi sekitar 2,8 juta sampai 3 jutaan buat ganti plat dan STNK. Jadi, dalam 5 tahun pertama saja, kamu sudah bayar pajak Avanza hampir 30 juta rupiah, padahal mobilnya itu-itu aja. Nah, sekarang coba kita lihat Avanza yang sama kalau dijual di negara tetangga. Di Malaysia, komposisinya jauh lebih simpel. Di sana, PPNBM-nya sangat kecil, yaitu kurang dari 1%, dan pajak tahunan sekitar Rp280.000 hingga Rp600.000 per tahun untuk Toyota Avanza. Tidak ada BBNKB, tidak ada pajak 5 tahunan. Sedangkan Thailand bahkan lebih murah lagi. Di sana, tidak ada BBNKB, tidak ada PPNBM, tidak ada pajak 5 tahunan. Hanya ada pajak tahunan yang nilainya sekitar Rp150.000 per tahun. Gilanya lagi, untuk mobil jenis pick-up, pajaknya bisa jauh lebih murah lagi, meskipun sekelas double cabin seperti Toyota Hilux. Tapi bagaimana dengan pajak kendaraan di Brunei? Di sana, pajaknya juga tidak kalah murah. Di Brunei, tidak ada BBNKB, tidak ada PPNBM, tidak ada pajak 5 tahunan, bahkan juga tidak ada pajak tahunan. Hanya ada biaya tahunan, namanya Vehicle License sebesar $2,25 Brunei atau setara Rp31.600 per 100 cc. Nah, yang terakhir, Timor Leste. Negara yang dulu merupakan bagian dari Indonesia dengan nama Timor Timur ini juga memiliki sistem pajak yang bahkan jauh lebih gila lagi. Di sana, saat membeli mobil baru, hanya ada bea masuk sekitar 5% dan pajak penjualan sekitar 2,5%. Tidak ada BBNKB, tidak ada PPNBM, tidak ada pajak 5 tahunan, bahkan juga tidak ada pajak tahunan. Hanya ada biaya registrasi kendaraan di awal beli sekitar $97,50 saja. Jadi, bayangkan, di negara seperti Timor Leste saja pajaknya lebih manusiawi. Tapi bagaimana dengan Indonesia?
Mobil yang sama, yang dirakit sendiri di Indonesia, dikirim ke negara lain jadi barang impor, tapi pajak tahunannya 5 hingga 30 kali lipat lebih murah ketimbang di sini. Makanya banyak orang bilang, Indonesia ini negara mayoritas muslim dengan kekayaan alam yang sangat luar biasa, tapi sistem pajaknya paling kejam dibandingkan negara-negara tetangga. Parahnya lagi, meski rakyatnya sudah diperas pajak sekejam itu, tapi fasilitas yang diberikan negara kepada rakyat masih minim, bahkan masih banyak rakyat yang hidup dalam kesusahan. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah sistem pajak di Indonesia memang sudah wajar, atau justru perlu dievaluasi agar lebih ringan seperti negara-negara tetangga? Gimana, geng? Itulah faktor alasannya ya, geng ya. Kalau di Indonesia itu dicekek dengan pajak ataupun ditindas oleh pajak, sedangkan di negara-negara tetangga kita, wah enak banget ya memiliki mobil. Makanya, geng, kalian jangan selalu bertanya, Mas, apa hasilnya bekerja di Malaysia kok gak beli mobil? Karena ikinya menghitung pajaknya juga ya, geng, per tahunnya. Kalau mobil tidak digunakan itu, geng, waduh ruginya minta ampun, geng kayak gitu ya, geng ya. Rungkat kita, geng. Kalau seperti itu ya, geng ya. Makanya ikinya memutar akal kayak gitu ya, geng ya. Nggak usahlah beli ke lebih baik beli ke tanah kayak gitu ya, geng ya. Setiap tahun menguntungkan kayak gitu ya, geng. Kalau mobil kalau cuma dipajang aja tidak menguntungkan, geng, kayak gitu ya, geng ya. So, jadi menurut pendapat kalian gimana, geng? Apakah siapa ya yang miskin nih? Aduh, bukan gak ada yang miskin, namun dimiskinkan kalau di Indonesia itu, geng. Kasiannya rakyat Indonesia. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan komen di bawah. Janjian megado, ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.